selamat pagi bersama saya di sini Bapak Pragaria Peska SPD yang di sini saya sebagai host. Di sini saya akan menemani Pak Herman selaku narasumber untuk IPA kelas 7 masih di Spikom TV dan radio, sekolah berprestasi modern, terpercaya dan unggul dalam bidang komputer. Oke, Pak Herman, hari ini kita akan ngobrolin apa kira-kira? Oh, kurang lebih sih kayaknya tentang ini Pak ya, tentang materi Pak ya? Iya, Tentang materi. Kira-kira apa aja Pak yang mau diomongin Pak? Yaitu mengenai sifat materi dan bentuk perubahan. Sifat materinya yaitu bisa berupa sifat fisika dan kimia, dan bahkan juga perubahannya juga yaitu mengenai perubahan fisika dan kimia. Nah, mengenai sifat materi itu secara kimia, secara fisika, yaitu bisa dilihat dari keadaan permukaan secara terlihat dalam bentuk makroskopis. Di sini contohnya sifat yang termasuk sifat fisika dari suatu benda yaitu wujud zat. Wujud zat terbagi menjadi 3, yaitu ada sifat yang padat, sifat yang cair, dan gas. Nah, makanya dari ketiga sifat ini zat tersebut bisa mengalami perubahan baik fisika maupun kimia. Nah, sedangkan warna pastilah yaitu untuk warna dari suatu benda berbeda-beda. Misal air susu berwarna putih, kapur berwarna putih, daun berwarna hijau. Nah, itu sifat fisikanya. Makanya sifat kimianya nanti akan mengalami perubahan dalam bentuk hal apa ya. Kemudian rasa ini bisa kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu mengenai larutan garam, pastilah asin, kemudian larutan gula, pastilah yaitu terasa manis. Nah, makanya rasa jangan sembarang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Khawatir nanti kita merasakan suatu zat ternyata itu membahayakan bagi kehidupan. Mengenai bau, nah bau ini dalam kehidupan sehari-hari bolehlah kalian anak-anakku ya, kadang kan kalau habis berolahraga bagaimana badannya akan terasa bau. Dari mana sumbernya? Pastilah sisa dari ekskresi, yaitu kita meminumnya, memakannya, maka bisa dalam bentuk keringat. Nah, bentuk keringat ini akan berubah. Bahkan secara fisika, yaitu kalian berolahraga menggunakan kaos kaki, ternyata dan lama tidak dicuci akan menimbulkan bau, karena itu merupakan aktivitas dari bakteri ya, bakteri. Kemudian konduktilitas listrik ini banyak sekali dalam sehari-hari ya. Misalnya opang apa yang bisa dijadikan sebagai penghantar konduktor yang baik, yaitu kabel listrik berupa tembaga ya. Nah, kelarutan ini bisa dalam bentuk fisika. Apa sih yang dimaksud dengan kelarutan? Oh iya, suatu zat cair ya, yang bisa melarutkan suatu zat padat. Apa? Contohnya gula pasir atau garam jika dilarutkan dalam air itu akan melarut. Terserah nanti jenis larutannya apakah dia bersifat homogen atau heterogen. Tapi yang homogen yaitulah tadi contohnya gula. Yang heterogen contohnya tanah dengan air akan terlihat heterogen. Kemudian kekeruhan, nah kebetulan kekeruhan ini contohnya di alam kalian pernah melihat ya Pak ya, yaitu keadaan sungai di pagi hari mengalir dengan jernih, kelihatan ikannya bebatuannya. Tapi jika sore hari kalau terjadi hujan, maka akan terjadi kekeruhan. Apa yang menyebabkan kekeruhan? Biasanya warna coklat Pak ya, berwarna coklat. Kemudian dia membawa hasil erosi, yaitu yang disebabkan oleh kemiringan tanah, maka akan terjadilah sedimentasi. Warna air menjadi keruh, yaitu berwarna coklat pada sungai.
Mengenai kekentalan, nah mungkin kalian pernah melihat kekentalan di rumah ya, yaitu apa contohnya? Oh iya Pak, lem ya, lem kental Pak ya. Ada lem cair, ada yang kental sekali. Itu maksudnya apa? Nah inilah kekentalan akan ditemukan jika pada bagian dari lem cair ini yaitu mengalami proses apa? Daya serap airnya kurang ya, daya serap airnya kurang. Contohnya apa? Oh Pak, saya punya sirup, pasti mengalami kekentalan. Kalau mau diminum harus dilarutkan. Nah itulah kekentalan ya. Nah kemudian kemagnetan. Kemagnetan apa sih maksud kemagnetan? Oh bahwa magnet itu ada pada besi tertentu ya, yaitu yang sudah diberikan muatan yang berbeda, yaitu dengan kutub yang berbeda antara utara dan selatan. Pastilah kalau ketemu magnet lagi utara dengan utara akan terjadi tolak menolak. Tapi kalau berbeda muatan terjadi tarik menarik. Maka dalam kehidupan sehari-hari Pak ya suka adanya Pak, yaitu sifat magnet ya yang namanya ferromagnetik. Berarti kan Fe ya. Nah ya Fe. Pak biasanya kalau Fe itu kan besi ya. Nah kalian juga anak-anakku pastilah menemukan besi yang nah itu bisa ditarik dengan magnet secara kuat. Kemudian ada juga paramagnetik ya, yaitu aluminium. Pastilah ya Pak ya, di alat motor Bapak juga ada aluminium. Nah aluminium itu ditarik oleh magnet secara lemah. Tapi ada yang diamagnetik Pak ya, yaitu seperti plastik, kayu dalam kehidupan sehari-hari. Nah ada juga mungkin di rumah ada bahan bangunan dari kayu gitu yang bisa ditolak ya. Mengenai titik didih dan titik laleh Pak, kalau Bapak mungkin bisa membedakan titik didih dan laleh, yaitu jika Bapak kalau membuat air kopi ya, airnya mesti mendidih. Nah mendidih berarti itu harus 100 derajat Celcius. Nah kalau meleleh contohnya apa dalam kehidupan sehari-hari? Kalian mungkin di rumah punya paku dan dibakar akan meleleh ya. Nah itulah mengenai sifat materi secara fisika ya, secara fisika. Nah makanya bisa kita lihat lagi Pak, sifat materi secara kimia apa, yaitu dapat mengalami reaksi apa misalnya dalam bahan bakar minyak ya seperti bensin mudah bereaksi wangi kemana-mana. Nah bahkan Bapak juga pakai parfumnya, nah bisa bereaksi dengan oksigen, wanginya kemana-mana. Nah bisa juga dalam peristiwa berkarat, besi mudah berkarat. Bagaimana supaya tidak berkarat Pak ya? Yaitu jangan disimpan di luar ya, jangan simpan di luar. Apalagi besinya baru nih mau dibuat pagar. Nah sekarang bagaimana supaya tidak karat Pak? Itu mestinya dilindungi ya, dilindungi di amplas, di meni, dicat. Nah itulah berkarat ya. Udah terbakar juga sama, udah terbakar bensin juga, minyak tanah, lilin mudah terbakar. Mungkin ada juga hati-hati nanti di rumah kalau ada bensin nyimpannya baik-baik ya, jauhkan dari api ya. Warna yang berubah, nah mungkin kalian udah tahu ya, oh Pak saya sering pakai pakaian putih, kalau di tempat yang panas gimana daya serapnya agak berkurang lagi. Kalau kalian menggunakan kaos olahraga ataupun pakaian sehari warnanya gelap seperti hitam Pak ya. Nah masker Bapak kan warnanya hitam gitu. Kalau kena panas gimana? Waduh lumayan panas juga karena daya serap ya. Nah itulah peristiwa yang terjadi sifat kimia. Mudah busuk. Buah-buahan mudah busuk ya. Kenapa? Apel ya. Warna kuning. Ya, kenapa busuk? Nasi mudah busuk, kenapa? Nah itu bisa karena aktivitas bakteri ya. Tapi dari sifat busuk yang ada pada zat atau benda itu secara kimia ada yang bermanfaat, ada yang tidak. Contohnya nasi supaya tidak busuk dibuat nasi goreng
Ya. Tape mengalami pembusukan, bukan busuk yang tidak bisa dimakan, tapi tape mengalami fermentasi, bisa dimanfaatkan. Ya, Oh gitu. itu. Bapak pernah alkohol melihat kan itu bahan dari apa? Ya, yaitu dari bahan yang bisa difermentasi. Nah, perubahan fisika apa nih? Perubahan fisika banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari, seperti membeku ya, es, yaitu membeku kalau dimasukkan ke kulkas. Ya. Kemudian karena perubahan ukuran, besi dipotong jadi keris. Ya. Kemudian perubahan karena bentuk, opak, beras digerus, ditumbuk jadi tepung. Ya. Sedangkan perubahan kimia bisa kita lihat pada pembakaran, perkaratan. Ya. Itulah beberapa contoh sifat fisika kimia, perubahan fisika dan kimia ya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih Pak Herman. Kalau yang saya garis bawahi itu ada yang ini Pak ya, ada yang kayak besi berkarat, itu ada ferromagnetik, Ya. ada paramagnetik, diamagnetik, udah gitu kalau fisika itu ada makroskopis, ada mikroskopis ya Pak ya. Ya. Udah gitu, kira-kira apa patokannya antara perubahan fisika dengan perubahan kimia itu di mananya Pak? Nah, yang menjadi pembeda kedua perubahan tadi baik fisika maupun kimia, kalau fisika mengalami proses perubahan tapi tidak menghasilkan zat baru. Oh gitu. Ya, Nggak menghasilkan. sedang tidak menghasilkan zat baru, tapi kalau perubahan kimia dia terjadi perubahan dan menghasilkan zat baru. Zat baru. Jadi kalau bisa ya saya simpulkan tuh gini, kalau misalnya kayak kayu dibakar, itu kan nanti jadi arang Pak. Jadi arang. Jadi arang. Berarti itu kimia. Nah, itu perubahan kimia jadi karbon. Jadi karbon. Ya. Jadi intinya kalau kimia itu nggak bisa balik lagi. Nggak bisa balik lagi. Jadi kalau misalnya contohnya gini, kayak lilin dipanasin, Iya, pakai, iya. tapi jadi Jadi lilin lagi. Itu fisika Pak ya. Fisika. Jadi patokannya itu. Tapi ada yang menyertai, yaitu sumbunya udah dibakar Iya. jadi karbon. Jadi karbon ya kurang lebih seperti itu Pak ya. Oke. Oh kalau untuk ini Pak, ini untuk besi berkarat nih, Ya. itu kan katanya kalau misalnya alangkah baiknya itu dihamplas itu segala macam sumber. Oke Pak, Oke. tadi kita ngebicarain tentang sifat materi, ya. perubahan materi, udah gitu perubahan fisika, perubahan kimia, sifat fisika, sifat kimia Dalam kehidupan sehari-hari. ya, dalam kehidupan sehari-hari. Terus kira-kira apa lagi tuh Pak? Yang kira-kira akan terjadi gitu Pak di antara perubahan fisika ataupun perubahan kimia tuh Pak? Nah, di sini kalau yang paling umum ya dalam kehidupan sehari-hari, sifat fisikanya itu dari kemagnetan. Oh gitu Pak. Nah, dari kemagnetan. Karena kenapa? Kalau mungkin anak-anak ya itu di rumah punya hiasan. Oke. Ya, hiasan mau ditempel di kulkas. Nah, Apakah pakai lem? Nah, kan dari plastik tuh. Ya. Pastilah dibantu dengan ada logam dari magnet bisa ditempel. Oke. Mungkin ada juga di rumah ya. Oh, pernah melihat teknologi yang sangat canggih, Ya. yaitu di pelabuhan. Kenapa sih? Ya, kontainer kotak yang begitu berat, ya, itu bisa diangkat. Nah, apa? Yaitu dengan adanya sifat kemagnetan. Oh, itu pakai magnet Pak? Pakai magnet Pak, dengan daya yang sangat tinggi. Oh. Mungkin anak-anakku sekalian juga suka main apa? Yaitu naik kereta di taman, di Ancol itu yang suka. Oh, bisa iya. nempel ya. Ya, kalau itu poster gitu, Pak. iya. Oh, itu pakai magnet Pak ya? Pakai magnet. Pakai magnet. Oh. Yaitu dengan sistem induksi elektromagnetik. Dengan adanya magnet, maka si kereta tadi bisa bergerak. Itu banyak sekali manfaatnya. Ya, itu mengenai sifat dari kemagnetan. Ya. Nah, kemudian perubahan nih Pak, perubahan kimia yang paling umum dan detil itu banyak apa dalam kehidupan sehari-hari. Tadi contohnya hari ini cuaca cerah, ya Pak. Apa yang dilakukan oleh tubuh? Pastilah dia melakukan proses fotosintesis.
Oh, gitu. Iya, Ya, betul. Iya, betul. Betul, Pak, jadi- kenapa disebut perubahan kimia? Kok nggak fisika sih? Nah, di sini bisa kita lihat pembedaannya, Pak. Oh gitu. Iya, apa yang ada di daun, warna apa yang ada di daun, kan itu ada klorofil. Oh gitu. Iya, ada klorofil ya. Nah, daun juga bisa ketahuan kalau kita masukkan ke dalam air panas dalam gelas. Oh gitu. Akan terjadi perubahan apa? Yaitu warna air menjadi hijau. Kalau kita analisa zat hijau itunya apa? Itu klorofil. Klorofilnya itu Iya, bikin warnanya itu nah, jadi itu hijau, makanya ya? warna hijau. Nah, itulah bisa masuk ke sifat warna. Bisa terjadi perubahan kimia juga. Apa? Yaitu Jadi double, Pak, ya? double menerima cahaya matahari, mengubahnya C6, A12, O6 yang ada di daun tuh Ya. menjadi suatu materi dalam bentuk energi, ya, menjadi materi fisika dalam bentuk gas, yaitu oksigen. Maka daun inilah dalam kehidupan sehari-hari kalau kita masukkan ke dalam ekosistem, maka tumbuhan bisa merubah keberadaan dari sifat karbon dioksida. Oke. Itu kan kimia, karbon monoksida. Karbon monoksida. Dengan adanya daun, Iya. maka diubah menjadi oksigen, menyebabkan dalam lingkungan menjadi sejuk dan nyaman. Nah, itu dalam bentuk perubahan Kimianya, Pak, ya? pada daun. Ya. Dia tadi kan disinggung-singgung ya mengenai fermentasi, Pak. Fermentasi, Fermentasi apa? Itu contohnya banyak sekali, Pak. Gini, Pak. Kalau saya punya singkong, Ya. Pak, pernah lihat kan singkong ya? Singkong, ya. Singkong dikupas, di dalamnya masih singkong, Pak. Masih? Masih singkong. Itu fisika, Pak. Itu fisika? Iya, mau dirubah nih. Singkong udah dikupas, sudah dicuci, masih bulat dan panjang, apa, Pak? Singkong Singkong, itu, ya. singkong. Direbus gitu? Nah, jangan dulu direbus, Pak. Jangan dulu. Iya, dipotong dulu, Pak. Perubahan bentuk. Oh, perubahan bentuk. Nah, potong yang tadinya panjang dan bulat jadi potong kecil-kecil. Iya. Itu perubahan apa? Fisika. Nah, anak-anak juga gitu nanti di rumah, kalau suatu saat ibunya atau saudaranya membuat hal yang sama, bukan singkong aja sih ya, itu dipotong-potong kan perubahan bentuk. Nanti diolah, Pak, betul tadi. Iya. Direbus katanya. Direbus. Bentuknya menjadi lunak. Ya, singkong. Nah, singkong rebus. Namanya jangan sebut singkong lagi, Pak. Pakai gelar, Pak. Rebus. Oh, Rebus singkong. Rebus singkong. Ya, Oh, rebus oke. singkong. Itu gelarnya rebus singkong nih. Oh, gitu. Bapak nggak bisa lupa lagi? Bisa. Bisa. Apa? Yaitu singkongnya sudah dingin, dikipas. Tolong ya, nanti anak-anakku dan Bapak juga kalau sempat membuat tape, cari jamur atau ragi nih, Saccharomyces cerevisiae. Oh, Saccharomyces. Nah, digerus, kemudian disaring, taburkan merata, aduk merata, jangan pakai tangan yang kotor, harus sintetis. Kenapa tuh, Pak? Ya karena kan tangan kita seperti hari-hari ini kan harus bersih, Oh, gitu. antiseptik, ya, Ya. karena banyak kandungan mikroorganisme Oh, gitu. dalam bentuk jenis apapun. Nah, makanya diaduk merata, nanti kita bungkus dengan daun pisang. Itu akan terjadi fermentasi. Oh, gitu. Jadi baunya bau daun pisang. Masukkan ke dalam plastik. Nah, plastiknya jangan ditiup, Pak. Oh, gitu. Karena mulut kita kan pasti banyak kuman. Kimia gitu. Terus perubahan fisika, perubahan kimia. Jadi kalau misalnya kita simpulkan tadi seperti tadi, intinya adalah patokannya itu adalah yang pertama dari makroskopis, Iya. mikroskopis, itu yang pertama. Lalu yang selanjutnya itu dari patokannya ya, Pak ya, perubahan bentuk, dari perubahan bentuknya begitu. Intinya dari merubah zat. Iya. Dan komponen dari fisika itu ada banyak sekali, Pak. tadi yang Abiotik. pokoknya segala macam-macam abiotik, Pak ya, itu pasti fisika. Nah, kalau biotik itu pasti
Bisa ke kimia. Ya, Lebih kecenderungan mudah. ya lebih mendorong Lebih mudahnya mudah. gitu. Jadi Baik. patokannya kalian semua, patokannya adalah kalau fisika komponennya itu adalah yang abiotik, Abiotik. sedangkan yang kimia itu adalah yang biotik. Intinya patokannya adalah di Iya. Nah, jadi apabila kalian nanti kalau misalnya ada pertanyaan ataupun apa namanya yang sekiranya mau Iya. ditanyakan lagi kepada Pak Herman, guru kita semua ini, guru IPA kita, mungkin nanti bisa di WA Pak ya? WA boleh. WA boleh Bisa. di nomor berapa Pak? Itu ada di. Oh ada. Oh ada. Sudah pada punya ya? Kalian semua udah pada punya ya? Iya. Jadi kalau misalnya ada yang mau ditanyakan untuk materi hari ini, kalian bisa nanti bertanya langsung kepada Pak Herman. Sekiranya misalnya, Pak, kalau misalnya nyuci baju itu perubahan apa Pak ya? Gitu. Udah gitu kalau misalnya baju saya yang tadinya Kursi putih, jadi bintik-bintik hitam. bintik-bintik hitam Itu kimia. Itu kimia Pak. Kimia. Udah langsung Yang- dijawab tuh langsung. Itu kimia namanya. Iya. Kira-kira Wajah juga bisa, Pak. Nah, wajah juga bisa. Wajah kepanasan. Wajah kepanasan. Dibasuh. Langsung langsung kalau kata orang Sunda kokoloten. Kokoloten, Pak. Kokoloten. Tapi usianya masih muda. Masih muda. Kokoloten. Itu biasanya saya dulu, Pak. Oh, gitu. Sekarang jangan. Jangan. Supaya muda lagi. Udah. Nah, itu juga perubahan kimia, Pak ya? Jelas. Itu perubahan kimia. Iya. Jadi hati-hati pokoknya kalau yang dari panas ke dingin, dingin ke panas itu Tunggu hati-hati. kesesuaian suhu. Kesesuaian suhu. Jadi patokannya ketika kalian sudah mempelajari ini semua, kalian mendapatkan sesuatu hal yang baru bahwasanya dunia IPA itu ada fisika, ada kimia. Jadi Iya. nanti kalau untuk biologinya itu antara keduanya. Iya, ada menengah. Itu di pertengahannya kayak Iya. tadi kita ngomongin tentang tumbuhan Pak ya. Iya, tumbuhan. Kita ngomongin tentang Fotosintesis. tumbuhan, ada fotosintesis dan lain-lain. Dan mungkin di sini baru Ulas. diinformasikan tentang fotosintesisnya aja Pak ya. Belum kita Iya, ngomong belum ke sana. belum ngomong ke daur glipolisis, Iya. daur Krebs, Iya. gitu. Daur Krebs ya Pak ya, Iya. bukan Itu di apa, Mr. ekosistem. Krebs. Gitu. Ya jadi intinya sekali lagi kalau misalnya kalian semua nanti akan ada yang mau ditanyakan ke Pak Herman selaku bintang tamu di sini, selaku materi di sini, nanti kalian bisa langsung menghubungi beliau. Iya. Berarti hari ini Silakan. untuk materi sifat materi Iya. dan perubahan materi fisika dan kimia cukup sampai di sini. See you next time. Masih bersama kami, jangan pindah channel lagi. Masih di Sekolah Berprestasi Modern Terpercaya dan Unggul dalam bidang komputer. Oke Pak Herman, terima kasih banyak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.